Dengan udara yang keras dan berdarah, memanfaatkan saat Qin Chen diserang oleh kekuatan gelap Sangguan Waner, dia ingin menenggelamkan tubuh Qin Chen. Siapa itu? Kata Qin Chen sangat marah dan hendak melawan. Tiba-tiba, dia menghirup kabut gelap di tubuhnya. Pada saat ini, itu juga melonjak. Jejak darah menyebar dari kekuatan kegelapan di tubuhnya. Itu secara tak terduga terkait dengan kemunculan darah yang tiba-tiba ini. Tidak hanya kabut gelap, tetapi juga kekuatan primal chaos yang diserap Qin Chen, itu juga mengandung kekuatan darah yang mengerikan ini. Dalam sekejap, tubuh Qin Chen membuka celah yang tak terhitung jumlahnya, dan nafas berdarah, seperti ular panjang, dengan gila ingin membanjiri tubuh Qin Chen. Hantu berwarna darah juga muncul di dunia ini, seperti dewa dan iblis yang keluar dari kekacauan, akan mengalir ke tubuh Qin Chen dan menduduki tubuh Qin Chen. Ini adalah dewa dan iblis kuno, memancarkan energi iblis yang mengerikan. Bocah, leluhur ini sudah lama menunggumu di sini. Kata sosok berwarna darah ini tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Antara dunia dan bumi, ada semburan darah, Sangguan Waner juga mendengus. Energi iblis gelap yang dia serap di sini tidak lebih baik dari Qin Chen. Pada saat ini, ketika darah melonjak, Sangguan Waner bahkan lebih sengsara, menjerit kesakitan. Bab 4011 Leluhur Sein Sungai Darah. Melihat bahwa bayangan darah akan tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Dengan ledakan, tiba-tiba, udara naga sejati melonjak di tubuh Qin Chen. Kekuatan naga yang sangat besar langsung menyebar dari tubuh Qin Chen, mengirim bayangan iblis berdarah itu terbang menjauh. Leluhur suci sungai darah, ternyata itu adalah kamu yang lama. Suara dingin Hong Huang Zulong datang. Aura menakutkan dari naga sejati langsung tersapu keluar dari cakram giok keberuntungan di alam semesta. Naga leluhur Hong Huang, apakah itu kamu? Nafas berdarah mengeluarkan suara keras, dan berteriak, mengapa kamu berada di orang ini? Pantas saja saya selalu merasa ada yang tidak beres. Kamu bahkan tidak mati. Dalam kehampaan, sesosok berwarna darah muncul, menjulang ke langit, seperti dewa abadi, yang bertanggung jawab atas segalanya. Huff, Blood River Saint leluhur, kamu yang lama belum mati, bagaimana aku bisa mati? Nenek moyang ini sudah lama merasa ada yang salah di sini, peta batu giok yang kacau, dan aura kacau ini sangat aneh, ternyata itu adalah jebakan yang Anda buat. Di dunia yang kacau, naga leluhur purba diproyeksikan keluar dan berubah menjadi dewa naga yang terkenal di dunia, memusuhi leluhur sungai darah. Sejak dia datang ke Chaos Galaxy, naga leluhur Hong Huang selalu merasa ada yang tidak beres, dan Qin Chen juga sama. Dia selalu waspada, tetapi dia tidak menyangka ada praktisi kuno yang tersembunyi di sini. Orang ini pasti salah satu kekuatan besar di zaman kuno. Bocah ras manusia, serahkan leluhur suci sungai darah ini kepadaku untuk ditangani. Kamu pergi untuk berurusan dengan wanita gelap itu. Kata Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu terima kasih, naga leluhur senior, Hong Huang. Qin Chen berkata dengan hormat, lalu dengan cepat bergegas ke Sangguan Waner. Sangguan Waner melihat bayangan darah besar di langit, mendengus, dan berbalik untuk pergi dari sini, tetapi Qin Chen berubah menjadi naga sungguhan dan datang dalam sekejap, dengan kekuatan menakutkan menghantui Sangguan Waner. Untuk menangkapnya, namun, kekuatan naga sejati ini tidak terjerat dalam tubuh Sangguan Waner, mereka langsung dihancurkan oleh Sangguan Waner. Itu tidak berhasil. Sangguan Waner sangat kuat sehingga dia tidak bisa ditangkap oleh Zen Qi sendirian, kecuali tubuhnya digunakan untuk menjepitnya. Qin Chen langsung bergegas, Long Jiao melemparkan kakinya keluar, dan terbang melintasi tubuhnya, melebarkan kakinya seperti gunting besar, memotong Sangguan Waner di tengah. Satu kakinya membentur pintu depan Sangguan Waner, dan kaki lainnya membentur betis belakang Sangguan Waner. Ada kejutan hebat, Sangguan Waner menolak, Qin Chen tidak bisa melepaskannya, tetapi memanfaatkan situasi untuk memutar tubuhnya, dua kaki saling mengunci, tetapi tubuh Sangguan Waner bergetar,
kekuatannya juga kuat, mengguncang Qin Chen terbang. Pada saat kritis, Qin Chen mendesak aturan waktu, menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Kaki Qin Chen cukup tajam, memanfaatkan momen ketika waktu stagnan, dia akhirnya terjerat dan bersandar di punggungnya, kakinya melilit pinggang Sangguan Waner seperti dua tali besi. Tindakan ini terjadi antara lampu listrik dan batu api, yang tampak ambigu, tetapi cukup berbahaya. Mata Sangguan Waner dingin, amarahnya semakin tinggi, dan dia meledak sepenuhnya. Kekuatan gelap di tubuhnya melonjak, memadat di belakang kepalanya, dan membenturkan kepalanya ke arah Qin Chen. Qin Chen berkontraksi dan tangannya mencuat, seperti emas yang ditempa, dan kekuatan naga sejati pulih. Dia mencondongkan tubuh ke depan, mencoba meraih kepala Sangguan Waner. Dia percaya diri dengan tubuhnya dan yakin bahwa dia bisa menggunakan cara ini untuk menjebak Waner dan mencari tahu perubahan pada dirinya. Sangguan Waner sangat marah. Bagaimana dia bisa mentolerir pria yang memegangi kepalanya dengan kedua tangan? Terutama, postur di antara mereka sangat janggal. Dengan latar belakang ini, dia penuh dengan energi iblis dan darah hitam yang keluar. Dalam ledakan itu, mereka bertabrakan dengan keras. Sepasang sayap gelap berkedip-kedip dari belakang Sangguan Waner, dan langsung berguling kembali, membungkus Qin Chen di sana, seperti kerang peri di laut, membuka sepasang cangkang kerang sebening kristal untuk menyegel mangsanya dan kemudian menciumnya. Qin Chen secara alami memotivasi konfrontasi, tinjunya meledak ke depan seperti listrik, dan kakinya terkunci di pinggang lawan. Dengan kekuatan putus asa, kakinya bersinar seperti rantai dewa logam, dan dia ingin memotong pinggang rampingnya. "Waner, ini aku," kata Qin Chen terus mentransmisikan suara, dan jiwanya mengguncang jiwa Sangguan Waner, mencoba membangunkannya dan memulihkan kesadaran aslinya. Namun, mata Sangguan Waner dingin, dia tidak tergerak oleh suara Qin Chen, kulitnya cerah dan berkilau, dan wajahnya yang cantik penuh amarah dan niat membunuh. Dia meledak dari cahaya gelap, dan dia telah menggunakan kekuatan supernatural teratas untuk membentuk cincin penjaga tubuh untuk mengguncang Qin Chen dan mengisolasinya. Namun, Qin Chen sangat tegas dan tidak akan melepaskannya. Dia bertarung dekat dan memukul dekat. Kakinya sepertinya telah mengakar, dan dia mengunci pinggang kecil yang dipegang Ying-Ying, dan tangannya melingkari Sangguan Waner. Meskipun posturnya ambigu, Qin Chen tidak memiliki pikiran jahat di hatinya. Dia hanya ingin bangunkan Sangguan Waner. Namun, Sangguan Waner terlalu kuat, dan kekuatan kegelapan terlalu melonjak. Ini adalah kekuatan yang tidak kalah dengan darah Raja Kegelapan. Itu terlalu menakutkan. Sepasang sayap gelap menjadi semakin mengerikan. Sangat bagus untuk membungkus Qin Chen di dalam. Kemungkinan memurnikannya menjadi genangan nanah dan darah. Pada saat ini, Qin Chen merasakan sakit di kulitnya, dan kekuatan magis lawan sangat mengerikan, dan tubuh naga asli tidak dapat menahannya. Namun, dia tidak mau mundur, lagi pula dia masih menduduki tangan pertama, mengunci lawan. Untuk sementara, dia sulit untuk turun. Keduanya menemui jalan buntu. Entah Sangguan Waner memurnikannya menjadi genangan darah, atau dia benar-benar memenjarakan Sangguan Waner. Sangguan Waner sangat marah, dan keduanya terus bertarung. Mereka jatuh dari langit dan menabrak langsung ke sungai Chaos di bawah. Dengan keras, mereka bergegas ke pedalaman Chaos Jade Island. Qin Chen berbahaya di sini, dan naga leluhur besar serta leluhur suci dari sungai darah juga bertarung. Dengan tabrakan kekuatan teratas dengan aura kosmos, naga leluhur Hong Huang hanya memiliki satu bola naga, yang hanya berisi jiwa aslinya. Dan kekuatan jiwa sejatinya masih berada di danau jiwa tempat sarang naga Chaos berada. Jika bertarung di Chaos Dragon Nest, Primordial Ancestor Dragon tidak kalah dengan siapapun, tetapi di Chaos River ini, Blood River Saint Ancestor tidak tahu sudah berapa tahun dia berada di sini untuk beroperasi, dan langsung memobilisasi kekacauan, aura dan energi iblis gelap yang tersisa untuk membawa leluhur Hong Huang naga itu terpaksa mundur lagi dan lagi.
Namun, naga leluhur Hong Huang tidak takut. Jika dunia kacau Qin Chen belum terbentuk, dia mungkin masih takut pada pihak lain. Tetapi setelah dunia kacau terbentuk, dia tidak takut. Begitu dalam bahaya, dia bisa langsung kembali ke dunia yang kacau di dalam cakram giok. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, sesosok tubuh tiba-tiba tenggelam ke area kabut gelap ini. Itu adalah Molly. Ketika dia sampai, dia melihat ke atas. Dia pikir dia bisa melihat harta karun, tetapi dia melihat sosok berdarah yang mencapai langit, menghadapi naga raksasa yang mencapai langit dan bumi, dan tekanan yang luar biasa membuat jiwanya bergetar. Astaga, bagaimana situasinya? Kata dia tercengang, dan bagaimana dengan Qin Chen? Dalam kehampaan, naga yang mengaum mungkin melonjak, nafas berdarah terisi, dan dua kekuatan menakutkan saling berhadapan, menyebabkan gelombang yang menakutkan. Adegan seperti itu membuat Molly merasakan shock yang kuat. Jiwanya, di bawah nafas ini, sangat tertekan, dan gemetar. Apa yang sedang terjadi di sini? Kata Molly hampir terpana, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Naga leluhur primordial, leluhur Sein Sungai Darah. Leluhur Iblis Luohu juga berkata dengan kaget, dengan ekspresi kusam dan kusam di wajahnya. Dia sudah lama mencurigai Qin Chen, bahwa ada naga leluhur yang tersembunyi di tubuh Qin Chen. Sekarang dia melihat naga leluhur, Lohu Mozu masih sangat terkejut. Setelah ratusan juta tahun dan zaman yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar melihat beberapa karakter saat itu. Masih membuatnya sangat terkejut. Benda tua ini tidak mati, dan leluhur Sungai Darah. Gumam leluhur Iblis Lohu menatap sekeliling, tatapannya memadat, karena dia merasa bahwa di sungai yang kacau balau dan kabut hitam, ada gelombang darah, yang berisi hukum pergerakan surga, dan sirkulasi aturan berubah menjadi jimat yang bersinar. Naga leluhur Hong Huang, leluhur Sein Sungai Darah, leluhur Iblis Lohu Senior, apa yang terjadi? Kata Molly sedikit bingung, masih belum membereskan situasinya. Bukankah aku mengatakan bahwa ada benda lama di tubuh temanmu? Itu adalah naga leluhur. Keduanya lahir di pembukaan alam semesta. Roh primordial dan dewa serta iblis yang kacau yang keluar dari permainan. Alasan mengapa teman Anda berevolusi menjadi naga sungguhan dan memiliki jiwa naga justru karena naga leluhur prasejarah itu. Adapun leluhur suci dari Sungai Darah. Nada leluhur Iblis Luo menjadi serius, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Leluhur asli masih bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak peta batu giok yang kacau di galaksi Chaos. Itu mungkin jebakan yang dipasang oleh leluhur Sungai Darah ini. Kata leluhur Lohu. Ya, leluhur Sungai Darah ini adalah leluhur darah yang keluar dari kekacauan kuno. Itu berisi jalan darah surgawi. Dia dapat mengintegrasikan aturan darahnya ke dalam kekuatan apapun. Begitu dia menghirup kekuatan ini, selama dia mengoperasikan aturan darah, sangat mungkin untuk memanipulasi seseorang yang telah menyerap kekuatan darah, sehingga setiap orang yang hadir akan menjadi kura-kura di gucinya. Kata Lohu melanjutkan,